Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang sama berbahagia, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, agar kelak kita mendapatkan barokah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang sama berbahagia, adapun tema khutbah pada siang hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagikan 4 tiket untuk masuk surga. Jamaah sekalian, ketika ada orang bertanya kepada kita sebagaimana jalan untuk menggapai surga, tentu menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah afsus salam, wa'ad imut ta'am, wasilul arham, wasallun nas, niyamun tadkhulul jannah bisalam. Jadi 4 kunci, 4 tiket surga yang dibagikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah afsus salam, yakni memberikan kabar atau memberikan salam kedamaian. Yang kedua adalah wa'at imut ta'am, memberikan makan. Wasilul arham, kemudian yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah wasallu wan nas niyamu tadkhulunal jannah bisalam, yakni melaksanakan sholat di keheningan malam ketika orang lagi tidur. Engkau akan masuk surga dengan damai. Jamaah sekalian, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, orang menghendaki untuk masuk surga adalah mereka yang senantiasa menebarkan salam kedamaian dan kasih sayang. Menebarkan kedamaian bisa diawali dengan memberikan ucapan salam kepada saudara kita. Ucapan itu ringan, sapaan kita kepada keluarga, kepada teman, masuk rumah, pamit dari rumah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala tercurah untukmu. Lazimnya ucapan ini akan dijawab oleh saudara kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan tersebut tampak sebenarnya sepele, ya, namun memiliki makna yang mendalam. Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya itu menjelaskan bahwa ucapan salam ini tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti yang menebarkan kedamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Jadi tujuannya adalah mewujudkan kerukunan, tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim itu untuk membenci, menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, kemudian menebarkan ujaran kebencian dan memutuskan tali silaturahmi. Karena menebarkan paham permusuhan adalah ciri-ciri ajaran setan, jamaah sekalian. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91. Jamaah sekalian, yang kedua, tiket yang dibagikan kepada kita oleh Rasulullah SAW, jalan untuk menggapai surga itu adalah wa'at'imut ta'am, berbagi, menjadi orang yang dermawan, berbagi makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga, untuk mengeluarkan zakat atas harta, Nabi menganjurkan untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang bersedekah, orang yang suka memberi, itu jamaah sekalian dekat kepada surga. Dijelaskan dalam kitab, ya, dalam hadisnya Imam Turmuzi dalam Sunan Turmuzi juz 3 halaman 407, as-sahiyyu qaribu minallah, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, qaribu minal jannah, dekat kepada surga, qaribu minan nar, ya, qaribu minan nas, dekat kepada manusia, dan ba'idu minan nar, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi dermawan itu salah satu tiket yang dibagikan Rasulullah agar kita selamat dan kita bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, jamaah sekalian, wasilul arham, tiket yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah adalah menjalin hubungan silaturahmi. Jadi ini jelas jamaah sekalian, dalam ucapan salam, dalam sebuah riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, ya, dijelaskan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yashira wa dakhalahul jannah birahmati. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka. Jadi tiket yang ketiga ini adalah tu'ti man haramaka, ya, memberi kepada orang yang pelit kepada kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, itu berat. Kemudian wa tu'fu amman dzalamaka, memaafkan orang yang menzalimi kita. Nah, ini berat. Tetapi inilah Rasulullah memberikan contoh berapa kali Rasulullah itu dalam riwayat itu selalu memaafkan orang yang menzalimi dia. Rasulullah itu pernah mau ke masjid diludahi, ya. Rasul tidak membalas. Rasul kemudian senyum, ya. Besoknya lewat lagi, diludahi lagi. Rasul tetap senyum. Besoknya lagi, diludahi lagi. Rasul
Ya, senyum. Yang keempat kalinya tidak ada lagi. Mana yang biasa meludahi saya? Sakit ya Rasulullah, sakit. Ya, ketika pulang dari masjid Rasulullah itu mencari bekal yang mau dibawa. Tanya kepada istrinya, Aisyah, adakah makanan yang bisa dibawa? Ada itu di roti. Hanya dibawakan roti. Dicari orang yang tiap hari ngeludahi itu. Mana yang biasa meludahi saya? Oh itu ya Rasulullah, itu rumahnya, dia sakit. Nah, dia ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum. Siapa di luar? Assalamualaikum. Tidak dijawab. Masuk saja. Tidak dikunci pintunya. Nah, langsung Rasulullah masuk. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Justru yang biasa meludahi ini mengatakan, saya itu punya teman, punya kerabat, karib, selalu sama-sama. Tetapi ketika saya sakit, tidak ada yang menjenguk saya. Justru kamu ya Rasulullah, justru kamu ya Muhammad, yang tiap hari selalu ludahi, kamu yang pertama menjenguk saya. Akhirnya saksikanlah mulai sekarang, ya Muhammad, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini. Kisah yang berikutnya, Rasulullah itu ketika berdakwah di Taif daerah Ethiopia, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Apa Rasul membalas? Tidak. Ya. Bahkan sahabat itu mau membalas. Bahkan malaikat Jibril itu mengatakan, kalau kamu ingin gunung Jabal Uhud itu ditimpakan kepada orang-orang Taif, maka akan diangkat itu gunung. Tapi apa Rasul katakan? Jangan. Mereka itu melempari sayang karena mereka tidak tahu. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahannya orang-orang Taif. Sungguh mulia Rasulullah ini. Nah, kemudian watasil man koto'aka, menyambung tali silaturahmi yang terputus. Jadi menyambung orang yang membenci kita. Jadi berat memang. Menyambung orang yang membenci kita, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah itu tiket yang ketiga. Yang terakhir jamaah sekalian, tiket untuk masuk surga kata Rasulullah, ya, menjalankan sholat malam ketika banyak orang tidur. Jadi ketika orang tidur, kita dianjurkan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah di dalam hadis dijelaskan zakarallah, ya, halian fafadat ainahu. Jadi orang warajulun zakarallah. Jadi ada seorang laki-laki kalau malam dia bangun, kemudian dia berzikir dan meneteskan air mata, menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan selama hidup di dunia, maka itulah tanda orang yang mendapatkan tiket masuk ke surga. Maka jamaah sekalian, penting dalam kehidupan kita, di tengah padatnya pekerjaan kita sisihkan waktu kita di keheningan malam, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan dan doa-doa kita diijabah. Maka itulah tiket mudah untuk masuk ke surga, tidak memerlukan biaya besar. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk keempat macam, ya, salah satunya 4 macam tadi itu. Ini orang yang senantiasa menjadi penyebar kedamaian, yang kedua suka dermawan, memaafkan orang lain, dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa bangun di keheningan malam untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا مقبولا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا حما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.